Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa sahabat belajar matematika. Pada kali ini saya akan menyampaikan bagaimana cara menentukan peluang secara teoritis. Pada video pembelajaran terdahulu sudah saya sampaikan bagaimana cara menentukan ruang sampel dari suatu percobaan. Kita lanjutkan sekarang ini menentukan peluang secara teoritis karena terkait dengan ruang sampel suatu percobaan. Baik, kita mulai. Saya berikan contoh seperti ini ya. Pada percobaan pelemparan sebuah dadu, pada video terdahulu sudah saya sampaikan bahwa ruang sampelnya adalah semua kemungkinan yang muncul, yaitu S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah titik-titik sampel dari kejadian pada percobaan pelemparan sebuah dadu ya. Sekarang pertanyaannya adalah berapa peluang munculnya mata dadu genap? Nah, di sini maka jika mata dadu genap itu kita namakan kejadiannya A, maka peristiwa munculnya mata dadu genap itu memiliki kejadian atau kejadian itu yang dimaksud adalah mungkin muncul 2, 4, atau 6. Ini adalah kejadian munculnya genap. Sehingga A adalah kejadian munculnya genap itu sama dengan 2, 4, 6. Nah, 2, 4, 6 itu disebut titik sampel dari kejadian peristiwa A. Sehingga banyak titik sampel kejadian A adalah sebanyak 3. Banyak titik sampel kejadian A ditulis N huruf kecil ya, kurung A huruf besar, jadi sama dengan 3. Jadi seperti ini dibaca banyak titik sampel kejadian A sama dengan 3. Nah, sekarang untuk menentukan peluang munculnya mata dadu genap, untuk peluang munculnya mata dadu genap ditulis PA. Atau P kejadian A ya, seperti ini dibaca P kejadian A atau peluang kejadian A, di mana kejadian A tadi adalah munculnya mata dadu genap. Jadi seperti ini bisa dibaca peluang munculnya mata dadu genap karena A tadi adalah kejadian munculnya mata dadu genap. Nilai PA dapat dihitung sebagai berikut. Peluang munculnya mata dadu genap itu sama dengan banyaknya titik sampel kejadian munculnya mata dadu genap dibagi banyak titik sampel pada ruang sampel ya. Jadi tadi sudah kita tentukan banyak titik sampel kejadian A adalah 3. Kemudian banyaknya titik sampel pada ruang sampel sebanyak 6 ya. Ini tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga peluang munculnya mata dadu genap itu 3 dibagi 6 kita sederhanakan menjadi setengah. Sekarang pertanyaan lagi, berapa peluang munculnya mata dadu prima? Nah, seperti tadi kita cari kejadian mata dadu prima. Yang prima adalah 2 ya, 2 itu prima, 3 juga prima, 5 prima ya. Jadi NB-nya ada 3. Banyak kejadian munculnya mata dadu prima ada 3 ya. Peluang munculnya mata dadu prima ya ini ya, prima salah ini, prima ya. Ini prima. Munculnya kejadian mata dadu prima ditulis dengan PB, dihitung sebagai berikut. Banyak titik sampel pada kejadian B, yaitu prima tadi, dibagi banyaknya titik sampel pada ruang sampel. Sehingga 3 dibagi 6 sama dengan setengah juga. Secara umum, peluang kejadian A atau ditulis PA itu sama dengan banyak titik sampel pada kejadian A dibagi banyak titik sampel pada ruang sampel. Atau peluang kejadian B atau PB itu sama dengan banyak titik sampel pada kejadian B dibagi banyak titik sampel dalam ruang sampel. Itu definisi untuk menghitung peluang kejadian secara teoritis. Nah, sekarang saya beri contoh. Sebutkan titik sampel kejadian berikut pada percobaan pelemparan sebuah dadu ya. Pada sebuah dadu berarti kan ruang sampelnya kan 1 sampai 6 ya, berarti ada 6 titik sampel. Sekarang misalnya C itu adalah kejadian munculnya mata dadu kurang dari 5, maka C-nya itu berarti berapa ya? Ya, 1, kemudian 2, 3, 4 ya.
Nah, di sini kejadian munculnya mata dadu kurang dari 5. Karena 5 itu bukan kurang dari 5. Maka NC-nya banyaknya titik sampelnya ada 4 ya. Nah, ini cara menentukan titik sampel kejadian. Kemudian misalnya D, kejadian munculnya mata dadu prima, berarti yang kita cari yang prima saja ya. Berarti 2, 3, 5 ya. Nah, di sini kejadiannya ada 3 titik sampel, sehingga titik sampelnya ada 3 ya. Kemudian contoh 2. Pada pelemparan 2 dadu maka ruang sampelnya adalah ini ya. Jadi kalau pada pelemparan 2 dadu maka ruang sampelnya 1,1, 1,2 dan sampai 6,6 seperti pada pelajaran terdahulu sudah saya sampaikan ya. Sehingga sekarang kalau ditanya banyaknya titik sampel pada ruang sampelnya ada berapa ya? Iya, ada 36. Kemudian jika A adalah kejadian munculnya mata dadu berjumlah 8, maka kejadian yang dimaksud yaitu, nah ini ya, jadi jumlah 8 ini berarti yang dadu pertama 2, dadu kedua 6 ya, jumlahnya kan 8 ini ya. Mata dadu pertama 3, kedua 5, jumlahnya 8 juga. Kemudian mata dadu pertama 4, kedua 4 ya. 5, 3, 6, 2. Nah, ini kejadian munculnya mata dadu berjumlah 8. Banyak titik sampel ada berapa? Ya, kita hitung saja. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 titik sampel. Nah. Kemudian, jika B adalah kejadian muncul mata dadu berjumlah kurang dari 5. Kalau berjumlah kurang dari 5, berarti ya jumlahnya kurang dari 5 ya. Kurang dari 5 itu, wah ini sama dengan 5 ya ini ya. Ini sama dengan 5 ya. Ini sama dengan 5 saja ya. Berjumlah sama dengan 5. Berjumlah 5 saja ya. Nah, berjumlah 5, maka kejadian yang dimaksud adalah ditambah ya. Nih. Nah, kalau kurang dari 5 berarti yang 11, 12, 13, 14 gitu ya. 13 gitu. Dan seterusnya. Banyak titik sampelnya ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. Contoh 3. Pada pelemparan 2 dadu, jika C adalah kejadian munculnya mata dadu berjumlah 10. Ya, berjumlah 10 berarti S-nya ini ya. Berarti NS-nya 36. 36. Kemudian kalau C itu apa C itu? C adalah kejadian munculnya mata dadu berjumlah 10. Berjumlah 10 kan ini ya. 46, 55, 64 ya. Berarti NC-nya ada 1, 2, 3. Ada 3. Nah, ada 3 ya. Kemudian peluangnya ada berapa ya peluangnya ya? Ya, peluangnya berarti 3 dibagi 36. Nah, maaf, 36 ya. Kalau disederhanakan menjadi dibagi 31, dibagi 3, 12. Nah, gitu ya cara mencari peluang. Kemudian D tadi apa ya? D tadi ya, D tadi kejadian munculnya mata dadu kembar. Jadi yang kembar kan 11, 22, 33, 44, 55, 66 ya. Jadi ND-nya ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Kemudian kalau begitu peluang munculnya mata dadu kembar berarti ya berapa ya? Ya 6 dibagi 36 atau sama dengan 1/6. Ya. Kita lanjut. Sekarang kalau ada suatu permasalahan berikut. Dalam suatu kantong terdapat 5 kelereng merah dan 10 kelereng biru. Jika diambil satu kelereng secara acak dari kantong tersebut, dan M adalah kejadian terambil kelereng merah, dan B adalah kejadian terambil kelereng biru. Berapakah peluang terambil kelereng biru? Nah, sekarang berarti kita mencari PB ya, PB dulu ya. Peluang terambil kelereng biru. Sebelum kita mencari PB, kita mencari S-nya dulu ya. S-nya itu berapa itu? Ruang sampelnya ya ada 5 kelereng merah, 1, 2, 3, 4, 5.
10 kelereng biru, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti kesemuanya ada 15 ya. Ada 15 titik sampel. Ini titik sampelnya ada 15. Kemudian titik sampel kejadian merah, terambil merah berapa? Iya, M1 sampai M5. Berarti ada 5. Kemudian kejadian biru ada 10 ya. Nah, sekarang peluang terambil kejadian biru ya berarti berapa ya? Iya. Berarti birunya ada berapa tadi? 10 dibagi 15 atau 2/3 gitu ya. Kemudian sekarang kalau kelereng merah peluangnya ada 5 dibagi 15 sehingga sama dengan 1/3 gitu ya. Bagus, kita lanjut yang terakhir. Kalau sekarang saya punya seperangkat kartu BRID, nah, yang belum kenal kartu BRID seperti ini ya. Ini namanya kartu HUDS atau waru abang, itu waru merah ya. Ini namanya kartu klaper ya, kalau biasa disebut keriting itu. Ini warnanya merah, ini warnanya hitam ya. Ini disebut kartu diamond ya. Kalau pacik itu ya, kalau sebenarnya diamond ya. Kemudian ini kartu skop ya, waru hitam ya, waru ireng gitu. Nah, sekarang kalau satu kartu diambil secara acak dari seperangkat kartu BRID di atas, maka NS-nya ada berapa ya? Iya, di sini ada 13 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Di masing-masing ini ada 4 set. Satu setnya ada 13, jadi 13 kali 4 semuanya ada 52 ya. Jika A adalah kejadian terambil kartu berwarna merah, berapa peluangnya terambil warna merah? Ya, kalau warna merah kan ada 26 ya, ini 13, ini 13. Berarti ada 13 dibagi 26 ya, jumlahnya 26 dibagi 52. Dibagi 52 sama dengan 1/2. Nah, peluangnya untuk terambil merah. Kemudian jika B terambil kartu K, kita lihat K-nya ada berapa ya? Ini K-nya 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 kartu K. Ya, berarti peluang terambil kartu K ada 4 dibagi berapa? 52. Sama dengan 1/13. Ya. Kemudian jika C adalah kejadian terambil kartu bernomor kurang dari 5, yang kurang dari 5 ya kita 2, 3, 4 ya. Berarti ini 3, 3, 3, 3. Berarti ada 12 ya. Ya, berarti di sini peluang kejadian terambil kartu bernomor kurang dari 5 berarti ada tadi 12 dibagi 52. Sama-sama dibagi 3. Sama-sama dibagi 4 ya. Bagi 4 ini 3/13. Gitu ya. Kemudian yang terakhir, jika D adalah kejadian terambil kartu klaper. Kartu klapernya ada berapa ya? Ya, ada 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berarti ada 13. 13 dibagi 52 atau sama dengan 1/4. Ya, gitu anak-anak untuk materi peluang. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.